Bayangkan, jika dalam waktu dekat penghasilan Anda sebagai pensiunan tidak lagi sekedar cukup untuk bertahan, tapi benar-benar cukup untuk hidup dengan tenang tanpa kekhawatiran soal kebutuhan sehari-hari ya. Kabar besar tengah bergulir dari pemerintahan yang akan datang dan kali ini datang langsung dari Prabowo Subianto, presiden terpilih yang akan segera dilantik. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah kesejahteraan pensiunan akan menjadi prioritas dan apakah benar gaji ASN dan anggota Polri akan dinaikkan hingga berdampak ke masa pensiun? Dalam beberapa pekan terakhir, pernyataan-pernyataan resmi dari tim transisi Prabowo Gibran mulai mengindikasikan bahwa program reformasi kesejahteraan akan segera dimulai, fokus utama meningkatkan daya beli, menyesuaikan gaji, dan memperbaiki sistem pensiun yang selama ini banyak dikeluhkan, terutama oleh para PNS, UNS, yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun harus menerangkan silih yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan renang. Kebijakan ini bukan sekadar janji kampanye. Tim Prabowo telah menyebut bahwa kenaikan gaji ASN aktif harus diiringi dengan perbaikan sistem pensiun agar tidak timpang. Salah satu ide yang mengemuka adalah mekanisme baru di mana pensiunan bisa mendapatkan tunjangan yang lebih adil berbasis kinerja dan masa pengabdian. Jika ini benar-benar diterapkan, maka bukan hanya ASN aktif yang akan merasakan manfaat, tapi juga para pensiunan, termasuk yang kini merasa seperti dilupakan oleh sistem. Dan pertanyaannya, sekarang, apa arti semua ini bagi Anda, para pensiunan? Dan yang sudah menjelang pensiun, apakah ini saatnya perubahan besar benar-benar akan terjadi? Apakah Prabowo akan memenuhi janji besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan hingga ke masa pensiun? Tetap di sini, karena kita akan bahas secara lengkap, detail, dan berdasarkan data resmi, tanpa sensasi, tanpa bumbu berlebihan. Hanya informasi nyata yang bisa membantu Anda memahami masa depan kesejahteraan Anda. Jika kita menengok kembali perjalanan panjang para ASN dan anggota Polri di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah tulang punggung jalannya pemerintahan dan keamanan negara. Puluhan tahun mereka mengabdi dari zaman ke zaman, dari pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya. Namun yang menyedihkan, begitu masa pensiun tiba, tidak sedikit dari mereka yang merasa seperti ditinggalkan oleh sistem. Pendapatan menurun drastis, biaya hidup terus meningkat, dan tunjangan yang diterima seringkali tidak mampu menutupi kebutuhan dasar. Maka ketika kabar muncul bahwa Prabowo akan menaikkan kesejahteraan ASN dan Polri hingga masa pensiun, tentu saja, ini bukan sekadar isu biasa. Ini harapan baru yang bisa mengubah hidup banyak orang. Pernyataan yang disampaikan oleh tim Prabowo Gibran menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN dan aparat negara bukan hanya berlaku bagi yang masih aktif, melainkan akan terus berlanjut hingga masa purna tugas. Salah satu gagasan yang mencuat adalah revisi terhadap sistem penggajian dan sistem pensiun yang selama ini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi sekarang. Bayangkan saja ada pensiunan nasu atau Polri yang hanya menerima 2 atau 3 juta rupiah per bulan. Padahal dulu mereka bekerja selama lebih dari 30 tahun. Lalu biaya hidup saat ini di kota-kota besar bahkan di daerah tidak pernah stagnan. Harga kebutuhan pokok naik terus, biaya kesehatan pun tidak murah. Akibatnya, banyak pensiunan yang terpaksa bergantung pada anak-anak mereka atau harus bekerja kembali di usia tua demi menutup kekurangan biaya hidup. Namun Prabowo tampaknya memahami hal ini. Dalam beberapa pernyataannya, ia mengatakan bahwa negara harus hadir bukan hanya ketika ASN dan Polri masih aktif, tapi justru ketika mereka sudah selesai mengabdi dan memasuki masa tua. Masa-masa itulah yang justru paling membutuhkan jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu, salah satu rencana yang tengah dibahas adalah peningkatan skema pensiun melalui pembenahan sistem Taspen dan Asabri, dua lembaga yang selama ini mengelola dana pensiun ASN dan Polri. Sistem yang akan dikembangkan akan lebih transparan, akuntabel, dan mengikuti pergerakan inflasi serta kebutuhan para pensiunan.
Lebih dari itu, Prabowo juga dikabarkan akan melakukan harmonisasi antara gaji pokok, tunjangan, dan komponen pensiun agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara ASN aktif dan pensiunan. Karena selama ini sering kita lihat gaji yang aktif bisa naik beberapa kali lipat karena adanya tunjangan kinerja, tunjangan daerah, hingga tunjangan keluarga. Namun begitu pensiun semuanya hilang dan hanya menyisakan gaji pokok yang dihitung berdasarkan masa kerja. Padahal banyak di antara pensiunan ini yang dulu bekerja di posisi penting bahkan mengemban tugas-tugas berat demi negara. Nah, sekarang mari kita bayangkan kalau sistem yang tengah dirancang ini benar-benar diterapkan. Misalnya saja pensiunan ASN yang dulunya menerima Rp2.500.000 per bulan kini bisa menerima hingga Rp4.000.000 atau bahkan lebih tergantung masa kerja dan pangkat terakhir. Itu artinya daya beli mereka meningkat. Mereka tidak perlu lagi terlalu khawatir jika anak cucu datang berkunjung atau jika ada keperluan mendadak seperti pengobatan. Mereka bisa menjalani hari tua dengan lebih tenang, lebih bermartabat tanpa merasa menjadi beban keluarga. Selain itu, kabarnya juga akan ada pembaharuan dalam sistem penghitungan pesangon dan tunjangan akhir masa jabatan bagi ASN dan Polri yang pensiun. Pemerintah ingin mempercepat pencairan pesangon dan tidak lagi mempersulit dengan birokrasi yang panjang dan rumit. Selama ini tidak sedikit pensiunan yang harus menunggu berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai lebih dari setahun hanya untuk mencairkan hak mereka. Hal ini tentu sangat menyulitkan, terutama bagi mereka yang tidak punya simpanan besar dan harus segera membiayai kebutuhan hidup setelah pensiun. Perubahan ini kalau benar-benar terwujud tentu akan menjadi salah satu lompatan besar dalam sejarah reformasi birokrasi di Indonesia. Karena yang dibutuhkan para pensiunan sebenarnya bukan belas kasihan, tapi sistem yang adil dan berpihak kepada mereka yang telah bekerja dengan loyalitas tinggi. Bayangkan, jika kebijakan ini menyebar luas dan menyentuh jutaan ASN serta anggota Polri yang telah pensiun, maka Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar menghormati pengabdian. Tapi tentu saja di balik harapan itu ada pula tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pendanaan. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk menjamin dana pensiun tetap aman, tidak defisit, dan bisa disalurkan tepat waktu. Maka dari itu, Prabowo juga sedang merancang kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperkuat basis fiskal program pensiun ini. Termasuk kemungkinan membentuk dana cadangan pensiun nasional yang bersumber dari alokasi APBN, serta hasil investasi dari lembaga pengelola dana seperti Taspen dan Asabri. Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan pensiun juga menjadi fokus karena banyak pensiunan saat ini mengeluhkan pelayanan yang lambat, informasi yang kurang jelas, hingga prosedur yang membingungkan. Dengan sistem digital yang transparan dan mudah diakses, pensiunan bisa dengan mudah mengetahui status pembayaran, jumlah dana, serta proses pencairan yang sedang berjalan. Bahkan ada rencana untuk membuat aplikasi khusus bagi para pensiunan agar bisa mendapatkan informasi langsung. Tidak perlu datang ke kantor cabang dan mengantri berjam-jam seperti selama ini. Perlu kita ingat juga bahwa perhatian terhadap pensiunan ASN dan Polri ini bukan hanya soal kesejahteraan ekonomi semata, tapi juga psikologis. Banyak pensiunan yang merasa diabaikan, kesepian, bahkan kehilangan arah setelah tak lagi memiliki jabatan. Maka dalam rencana besar kesejahteraan ini, Prabowo juga mempertimbangkan untuk menyediakan pusat-pusat kegiatan sosial, pelatihan, usaha mikro, serta wadah komunikasi antar pensiunan, agar mereka tetap merasa dihargai dan berguna bagi masyarakat. Karena di usia pensiun, banyak di antara mereka yang masih punya kemampuan, masih ingin berkontribusi, hanya saja tidak ada wadah atau kesempatan yang disediakan oleh negara. Dari semua itu, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ini bukan janji kosong. Saat ini berbagai regulasi tengah disiapkan. Rencana kebijakan telah mulai dikonsultasikan dengan para pakar dan pihak terkait. Bahkan menurut sumber dari internal tim transisi,
Beberapa draft peraturan presiden dan revisi undang-undang sudah mulai dirancang dan akan diajukan sesegera mungkin setelah pelantikan resmi Prabowo sebagai Presiden RI. Para pensiunan tentu boleh berharap, tapi juga harus bersiap untuk menyuarakan hak mereka. Jangan diam ketika hak belum terpenuhi. Jangan ragu untuk terus mengikuti perkembangan. Bertanya pada instansi terkait dan menyebarkan informasi yang benar. Karena perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya menunggu. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran, dari tekanan publik, dan dari komunikasi yang jujur antara pemerintah dan rakyatnya. Jadi, apakah ini saat yang tepat untuk para pensiunan dan ASN berharap? Jawabannya iya, tapi dengan catatan, harapan tanpa keterlibatan aktif hanya akan menjadi angan-angan. Maka mari bersama-sama pantau prosesnya. Dorong pemerintah agar serius merealisasikan janji ini dan sebarkan informasi yang benar agar tidak ada yang tertinggal. Karena, sekali lagi kesejahteraan di masa tua bukanlah hadiah. Itu adalah hak dan negara wajib memenuhinya.